Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amanda Putri dengan nomor NPM 2213021022 dari kelompok 4 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan dibagi menjadi dua proses, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan. Sedangkan proses pencernaan kimiawi yaitu pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan bermolekul besar menjadi bermolekul kecil. Lalu ada organ pencernaan, yang pertama pada mulut. Pada mulut terjadi kedua proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis terjadi karena gerakan-gerakan mengunyah, menghancurkan, dan menelan makanan. Lalu secara kimiawi karena adanya komponen yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berada di mulut. Bagian-bagian mulut yang pertama ada lidah yang berfungsi untuk membantu mencampur, mengaduk, dan menelan makanan sebagai alat pengecap dan menghasilkan kelenjar ludah. Bagian yang kedua ada gigi yang merupakan alat pencernaan mekanis. Jenis-jenis gigi yang pertama ada gigi seri atau incisivus. Gigi ini memiliki satu akar yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring atau caninus. Gigi ini memiliki satu akar dan berfungsi untuk mengoyak dan merobek makanan. Dan yang ketiga ada gigi geraham yang terdiri atas geraham depan atau premolar dan geraham belakang atau molar. Gigi geraham ini berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang ketiga ada kelenjar ludah atau glandula salivalis. Fungsi kelenjar ludah yaitu menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim petialin yang mengubah amilo menjadi maltosa. Fungsi air liur yaitu yang pertama membasahi makanan, yang kedua mencegah mulut dari kekeringan, yang ketiga membunuh mikroorganisme, yang keempat bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Pencernaan yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Terjadi proses pencernaan mekanis terdiri atas 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, di mana dindingnya tersusun atas epitel pipih berlapis. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Organ pencernaan yang ketiga ada lambung. Lambung adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Struktur lambung yaitu yang pertama ada kardiak, yaitu bagian lambung atas dekat jantung. Yang kedua ada fundus, bagian lambung tengah yang membulat. Yang ketiga ada pyrolus, yaitu bagian lambung bawah dekat usus. Yang keempat ada rugae, yaitu membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Yang kelima ada sphincter esophageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Yang keenam ada sphincter pylorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Zat-zat pada getah lambung, yang pertama ada asam lambung atau HCl, mematikan bakteri yang ada dalam makanan, mengubah sifat protein, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua ada enzim pepsin yang merombak protein menjadi pepton. Yang ketiga ada enzim renin yang mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Yang keempat ada hormon gastrin yang merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan yang keempat ada usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm. Terjadi pencernaan kimiawi, terdiri atas 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua ada jejunum, yaitu usus kosong, dan ileum, yaitu usus penyerapan. Bagian-bagian usus halus, yang pertama ada duodenum, yaitu usus 12 jari, yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim, yang terdiri dari 2 saluran, yaitu yang pertama kantong empedu, yang kedua pankreas. Yang pertama kantong empedu yang berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati, yang berguna untuk mengemulsikan lemak.
Yang kedua ada pankreas yang menghasilkan getah pankreas bersifat basah yang mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase yang mengubah zat tepung menjadi gula. Yang kedua ada tripsinogen yang diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Yang ketiga ada enzim tripsin yang mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Dan lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Bagian yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Pada usus kosong ini terdapat enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Fungsi enzim yang ada pada usus kosong, yang pertama ada enterokinase, yaitu yang mengaktifkan tripsinogen. Yang kedua ada laktase, yang mengubah laktosa menjadi glukosa. Yang ketiga ada erepsin, yang mengubah pepson menjadi asam amino. Yang keempat ada maltase, yang mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kelima ada disakarase, yang mengubah disakarida menjadi monosakarida. Yang keenam ada peptidase, yang mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang ketujuh ada sukrase, yang mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan yang ke-8 ada lipase, yang mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Bagian yang ketiga ada usus penyerapan. Pada usus penyerapan ini terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut dengan villi atau jonjol usus. Fungsi villi sendiri yaitu memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral dan air yang diserap oleh kapiler darah dalam villi, diangkut menuju hati. Lalu ada asam lemak, gliserol dan vitamin A, D, E, K yang diangkut melalui pembuluh getah bening atau limfa. Organ pencernaan yang kelima ada usus besar yang berfungsi untuk yang pertama membentuk massa feses. Yang kedua mengatur kadar air, garam, mineral dan zat berguna yang tersisa pada feses. Yang ketiga adalah tempat terjadinya pembusukan sisa-sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bagian akhir usus besar ini disebut sebagai rektum. Dan di sini tidak ada lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar. Dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Lalu ada kelenjar pencernaan, yaitu alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Yang pertama ada kelenjar pankreas yang memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas yang mengandung natrium bikarbonat atau NaHCO3. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yang pertama ada amilase yang mengubah amilo menjadi glukosa. Yang kedua ada lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang ketiga ada tripsin yang mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Yang kedua ada kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantong empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang dihasilkan sel hati. Kandungan cairan empedu yang pertama ada air, yang kedua ada garam empedu yang terdiri dari Na atau K sebagai pengemulsi lemak. Yang ketiga ada bilirubin atau pigmen empedu, hasil dari perombakan eritrosit. Dan yang keempat ada kolesterol atau lipid. Fungsi cairan empedu yang pertama pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit atau bilirubin. Yang kedua pembuangan kolesterol berlebih. Yang ketiga pengemulsi lemak. Fungsi hati yang berhubungan dengan pencernaan yang pertama metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Yang kedua, pengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Enzim-enzim pada kelenjar pencernaan. Yang pertama ada petialin oleh kelenjar ludah pada mulut yang berfungsi mengubah amilo menjadi maltosa. Yang kedua ada pepsin pada lambung yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Ada yang ketiga ada renin pada lambung yang berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. Yang keempat ada amilase oleh pankreas pada usus halus yang berfungsi mengubah amilo menjadi glukosa. Yang kelima ada lipase oleh pankreas pada usus halus yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keenam ada tripsin
oleh pankreas pada usus halus yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketujuh ada laktase pada usus halus yang mengubah laktosa menjadi glukosa. Yang kedelapan ada sukrase pada usus halus yang mengubah sukrosa menjadi glukosa atau fruktosa. Yang kesembilan ada maltase pada usus halus yang mengubah maltosa menjadi glukosa. Materi selanjutnya yaitu gangguan pencernaan. Yang pertama ada gastroparesis, kondisi di mana tubuh yang merasa kenyang padahal baru makan dengan porsi yang sedikit. Gejalanya adalah mual, muntah, dan mudah kenyang. Penyakit ini dapat menyebabkan dehidrasi, sebab gerakan otot di perut melambat, bahkan sama sekali tidak berfungsi. Akibatnya terjadi kontraksi otot yang kuat sehingga mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Dengan demikian, perut tidak bisa dikosongkan dengan benar. Gangguan pencernaan yang kedua ada diare. Seseorang dikatakan mengalami diare apabila terjadi peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari, disertai feses yang lebih cair. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pola makan, infeksi rotavirus atau bakteri. Gejala diare yaitu bentuk feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, nafsu makan hilang, selalu merasa haus, terdapat darah pada feses. Pengobatan diare dapat diobati secara mandiri. Konsumsilah makanan yang tepat dengan gizi seimbang. Bila perlu, konsumsilah obat anti diare. Mengkonsumsi cairan lebih banyak untuk mengganti cairan yang hilang. Gangguan pencernaan yang ketiga ada GERD atau gastroesophageal reflux disease. GERD disebabkan oleh melemahnya katup sphincter yang ada di dalam saluran kerongkongan bagian bawah. Pada penderita GERD, katup yang melemah bisa mengakibatkan kerongkongan tetap terbuka sehingga asam lambung pun naik. Gejala GERD, rasa perih dan sensasi seperti terbakar di dada, rasa asam di belakang mulut, merasa sakit saat menelan, ada rasa mengganjal di kerongkongan, batuk tanpa dahak, radang tenggorokan apabila asam lambung yang mengiritasi tenggorokan. Pengobatan GERD, lakukan perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Apabila berat badan berlebih, lakukan diet hingga berat badan ideal. Jangan merokok dan hindari makanan pemicu GERD seperti makanan pedas, susu, alkohol, dan kopi, serta dapat mengonsumsi obat-obatan pereda GERD. Sekian materi sistem pernapasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.